kemajuan teknologi yang kian pesat dan menakjubkan, banyak hal dapat tercipta untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Manusia dapat menciptakan mesin dan melatih hewan untuk mempermudah manusia dalam mengungkap banyak hal. Seperti hewan-hewan berikut ini yang memang ternyata dapat dikatakan sebagai hewan pekerja keras karena mereka secara alami suka melakukan sebuah pekerjaan mirip dengan apa yang dilakukan manusia. Makhluk yang hanya memiliki insting dan naluri ini tidak dieksploitasi atau dilatih dengan kekerasan, tetapi mereka memang mampu untuk membantu manusia. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 hewan pekerja keras. Lumba-lumba memang terkenal sebagai mamalia yang sangat cerdas dan mampu berinteraksi dengan baik dengan manusia. Kemampuan lumba-lumba yang hebat inilah yang mungkin jadi salah satu alasan Angkatan Laut Amerika Serikat atau Navy telah lama menggunakan lumba-lumba serta singa laut untuk memulihkan peralatan di air dalam, berpatroli di pelabuhan untuk mencari penyusup bawah air, dan menemukan benda mencurigakan seperti menyapu ranjau. Hewan yang kulitnya menjadi inspirasi bagi baju perenang ini memiliki kemampuan untuk echolocate atau mendengar gelombang suara yang memantul dari suatu objek. Kemampuannya itu sangat berguna untuk mencari ranjau dalam gelap di perairan yang kaya akan sedimen. Beberapa armada lumba-lumba pun dilatih untuk menemukan ranjau dan menandainya, sehingga memudahkan manusia untuk menghilangkan atau meledakkannya demi mengamankan wilayah. Hewan pekerja keras berikutnya adalah burung cormorant. Unggas yang satu ini adalah nelayan alam yang mampu menyelam dan meraup ikan dengan paruhnya yang panjang. Bagi nelayan di Jepang dan Cina, burung air besar dan hitam ini bertindak sebagai jaring ikan yang hidup. Perjalanan tradisional burung ini dimulai dengan obor untuk menerangi air dan menarik ikan. Untuk mengontrol burung, para nelayan akan mengikatkan jerat dekat pangkal tenggorokan burung itu untuk mencegah burung-burung menelan ikan yang besar sehingga ikan tetap berada di tenggorokan mereka. Tetapi burung itu masih bisa menelan ikan yang kecil. Ketika cormorant telah menangkap ikan di tenggorokannya, nelayan akan menarik burung itu kembali ke perahu dan membuat burung mengeluarkan ikan-ikannya. Di Jepang maupun Cina sendiri, tradisi memancing ikan dengan cara ini pun masih dilakukan hingga kini, terutama untuk menarik perhatian para wisatawan. You're insecure, don't know what for. Berikutnya adalah lebah pencium bob. Ternyata anjing bukanlah satu-satunya hewan yang mempunyai kemampuan penciuman yang kuat. Namun, sebagai pemburu, lebah juga diketahui memiliki penciuman yang tak kalah hebat. Lebah mengikuti antena miliknya yang berfungsi sebagai situs reseptor atau penerima rangsangan bau untuk mencari makanan. Dan mereka juga menggunakan bahan kimia feromon atau bahan kimia yang dikeluarkan dari dalam tubuh untuk berkomunikasi. Keterampilan lebah ini sangat berguna untuk mendeteksi bahan peledak, karena sekumpulan lebah dapat merespon aroma bahan seperti TNT. Sebuah percobaan telah memasukkan lebah-lebah tersebut ke perangkat yang bentuknya mirip vacuum cleaner genggam. Dan dalam beberapa jam, lebah itu pun mulai menonjolkan sungut mereka dalam menangkap bau target. Memiliki telinga yang besar dan bulu mata panjang membuat lama terlihat seperti seekor hewan yang lemah. Namun tunggu dulu, nyatanya hewan-hewan ini sangat membantu manusia, terutama ketika pemangsa seperti anjing hutan atau coyote datang mengancam. Demi meningkatkan kewaspadaan, lama akan memindahkan kawanan mereka untuk menyelamatkan diri dan tak segan untuk mengejar dan menendang si penyusup. Dan respon agresif tersebutlah yang telah membuat lama menjadi wali alami bagi kawanan domba, lembu, maupun kambing. Menurut peneliti Iowa State University Amerika Serikat pada tahun 1994, setelah diperkenalkannya lama sebagai penjaga, produsen domba melaporkan telah terjadi penurunan kehilangan domba yang kabur dari 11% menjadi hanya 1%. Bahkan 80% petani domba Amerika Serikat mengakui lama efektif dalam mengurangi serangan coyote. Lucunya, banyak pemilik domba melaporkan bahwa lama ternyata menunjukkan ketertarikan dan keterikatan dengan anak domba muda. Babi yang satu ini cukup unik. Ia adalah babi pemburu jamur truffle.
sejenis jamur yang kental dan tumbuh di dalam tanah atau biasanya berada di tengah-tengah akar pohon. Cendawan tanah ini dijual di pasaran dengan harga ribuan dolar per kilogram. Bahkan dalam semua pemecahan rekor penjualan, ada seorang pengusaha yang rela membayar sekitar 3,2 miliar rupiah untuk 1,5 kilogram jamur truffle. Kuliner yang konon lezat walau bentuknya tampak tidak menggugah selera ini ternyata mengeluarkan bau yang mirip dengan babi jantan. Hal itu tentulah dapat membuat babi betina akan segera datang untuk menghampiri jamur truffle tersebut. Dengan mengandalkan ketajaman penciuman dan seleranya itulah banyak orang menggunakan babi pemburu truffle untuk mencari jamur tersebut. Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan orang tak lagi banyak menggunakan jenis babi ini dan justru menggantikannya dengan anjing. Selanjutnya adalah anjing pencium penyakit. Selain menjadi teman terbaik manusia, anjing ternyata juga dapat mengendus penyakit manusia. Misalnya, penyakit kanker yang mengeluarkan sejumlah kecil bahan kimia yang disebut alkana dan benzenes. Pada tahun 2006, sebuah klinik di California, Amerika Serikat menemukan bahwa anjing dapat dilatih untuk mendeteksi kanker paru-paru dengan akurasi 99%. Anjing dapat melihat kanker payudara dengan tingkat akurasi 88% atau hampir sama dengan mamografi. Demikian juga dengan penyakit diabetes yang dapat diketahui dari bau tangan penderita. Anjing dapat melihat penurunan gula darah sebelum orang tersebut merasakan gejala. Akhir-akhir ini ternyata banyak keluarga di Amerika Serikat yang mengadopsi anjing demi mengontrol kesehatan. Berlanjut ke hewan pekerja keras lainnya, yaitu laba-laba pengganti pestisida. Sebagai hewan predator, laba-laba rupanya juga dapat dimanfaatkan untuk perkebunan. Di banyak tempat, kini tidak selalu membutuhkan tenaga manusia untuk merawat pohon buah-buahan atau memiliki buah yang baik dan buruk. Hebatnya, tugas pembersihan itu ternyata dapat dikerjakan oleh laba-laba. Laba-laba berfungsi untuk menyajikan buah organik atau bebas pestisida kepada konsumen. Dan laba-laba ini juga yang kemudian menjadi pestisida alami favorit para petani organik. Karena laba-laba lebih murah harganya daripada pestisida serta ramah lingkungan. Apalagi laba-laba akan selalu memakan serangga lainnya yang mengganggu tanaman demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Laba-laba itu akan ditempatkan pada buah di perkebunan, lalu mereka akan mengunyah serangga yang mengganggu. Pemirsa, itulah ketujuh hewan pekerja keras